Ini adalah kondisi lantai vinil terbaru di kontrakanku setelah kurang lebih 2 tahun pemakaian guys. Hah, kok bisa kayak gini? Yuk simak videonya sampai akhir biar nggak salah paham. Aku beli karpet vinil ini via Shopee di salah satu toko online yang beralamat di daerah Sleman. Harga per meter perseginya waktu itu seingatku 25.000. Lebar baku dari karpet ini adalah 2 meter. Jadi untuk pembelian 1 meter persegi berarti panjangnya setengah meter. Contoh perhitungannya kira-kira seperti ini. Pelayanannya super duper memuaskan sih, adminnya benar-benar ramah dan fast response. Kalau ragu tentang banyaknya karpet yang kita butuhkan, kita bisa sekalian minta bantuan adminnya untuk menghitungkan. Dan seingatku waktu itu aku juga sekalian dikasih nomor WA biar komunikasinya tambah lancar. Bahkan pas barang datang, adminnya ngechat duluan menanyakan apakah barang diterima dengan aman. Dan memang pengirimannya seaman itu guys. Jadi bagian terluarnya dibungkus rapat dengan lakban kayak gini. Juga dikasih tulisan dengan sipidol jangan ditekuk. Dan beneran rapat banget, butuh usaha banget buat ngebukanya. Prosesnya nggak sempat aku videoin karena saat itu aku belum punya tripod. Nah, setelah lakban terbuka, di dalamnya masih ada terpal kayak gini. Ini sesuai pilihanku di Shopee, ada biaya tambahan ya untuk ini. Setelah terpalnya terbuka, di dalamnya masih ada bubble wrapnya juga. Setelah dibuka, ternyata karpetnya beneran aman, mulus, tanpa tekukan sama sekali. Dan misal pun ada kerusakan, berdasarkan keterangan yang ada di Shopee, mereka bakal mengganti senilai yang rusak. Dan ini tebel loh, kalau di keterangan produknya sih tebalnya 0,55 mm. Jadi ini beda banget sama produk mirip plastik yang biasa dijual di pasar itu. Bagi yang belum ada gambaran, teksturnya itu mirip banget sama perlak bayi. Mungkin bahannya sama kali ya. Ini pas awal pemasangannya guys. Lantai awal kayak gini ya. Overall aku sangat puas dengan hasilnya sih, terlebih karena bisa nutupin lantai ruang tamuku yang pecah-pecah itu ya. Feelnya di kaki juga jadi beda banget, jadi keset dan gak dingin. Dan kalau lagi duduk-duduk di lantai, feelnya juga gak kayak lagi kelesotan gitu. Selain itu juga bisa bikin tampilannya jadi hangat. Kayak gini, beda banget kan? Dan tentunya juga jadi lebih estetik. Terus gimana bisa rusak? Say. Pertama-tama, kita harus tahu salah satu syarat utama yang wajib diperhatikan saat pemasangan vinil, baik yang berbentuk karpet seperti yang aku pakai maupun stiker, yaitu permukaan lantai harus rata. Dari awal sebenarnya aku sudah tahu itu guys. Di lantai normal kita hanya perlu mengisi sela-sela keramiknya saja seperti ini sampai permukaannya rata dengan menggunakan compound lantai atau tile grout. Tapi masalahnya kekurangan di lantai kontrakanku terlalu banyak. Selain pecah-pecah, banyak keramiknya yang ambles dan ada juga yang goyang-goyang. Tapi bukan joget ya. Karena belum nemu cara simple dan murmer buat memakeovernya, akhirnya ya terpaksa gak aku apa-apain guys. Langsung aku pasang karpetnya tanpa diratakan dulu permukaannya. Barangkali ada yang punya ide, tulis di komen ya. Setahun pertama aman guys, gak ada masalah berarti. Cuma ada 1-2 sobekan di area yang pecah kayak gini. Sama di area yang keramik sampingnya turun kayak gini. Jadi karena keramik sampingnya lebih rendah, keramik yang ini ujung-ujung tajamnya jadi mengenai karpet. Jadi aus gitu, apalagi bagian ini termasuk tempat lalu lalang kami, jadi lebih cepat aus. Kalau yang ini bagian sela-sela keramik yang netnya nggak aku ratain pakai compound. Jadi karena bawahnya berongga, akhirnya jadi lebih mudah sobek kalau kena tekanan. Semua kerusakan ini juga didukung keberadaan anakku yang masih di bawah 2 tahun yang hobinya menyeret barang-barang berat di atas karpet ini. Terus ada lagi yang rusak yaitu bagian kaki sofaku. Soalnya sofaku ringan dan tiap didudukin geser. Jadi khusus benda-benda yang sering ada pergerakan kayak sofa gini, mending kaki-kakinya dipasangin pengganjal yang empuk. Kalau yang di bagian pintu itu sobek gara-gara kusen pintuku lapuk dan pintunya jadi anjlok gitu. Jadi yang awalnya ada sela yang cukup di bawah pintu jadi berkurang selanya. Pintunya jadi mepet banget sama lantai, jadinya karpetnya kegesek-gesek deh. Tapi lubang-lubang itu semua sudah aku tambal pakai sisa karpet sih. Aku masang karpetnya bulan Oktober 2020 dan ini video terakhir yang aku ambil di bulan Februari 2022. Keadaan masih lumayan oke guys, sampai akhirnya negara air menyerang. Bulan Maret 2022, kontrakanku untuk pertama kalinya banjir sejak kami kurang lebih 2 tahun tinggal di sini guys. Gak parah sih guys, cuma 1 mili, tapi ruang tamuku termasuk ruangan yang kena. Awalnya aman-aman aja guys, karena vinil ini kan tahan air.
Masangnya dulu aja aku cipratin dikit pakai air kayak gini, dikit banget ya, bukan satu ember. Terus aku ratain pakai alat pel yang karet gitu. Tutorial lengkapnya bisa cek di link kanan atas ya. Dan kondisi karpetku aman-aman aja guys. Dan bagian yang dekat dengan kamar mandi yang tiap hari kena cipratan air pun aman-aman aja. Jadi sebenarnya sangat tahan air kan. Tapi habis kena banjir itu, seiring berjalannya waktu, vinilnya jadi kertas atau gampang sobek gitu, kayak gini. Mungkin gara-gara air bekas banjirnya banyak dan terendap lama di bawah karpet kali ya. Dan ditambah lagi airnya kotor dan membawa material kayak pasir-pasir halus gitu yang tertinggal juga di bawah karpet. Dengar nggak? Bunyi kresek-kresek itu adalah bunyi pasirnya. Seperti ku bilang tadi, vinilnya jadi kertas dan efek paling dominan jadi makin banyak yang pecah-pecah kayak gini di bagian yang lurus sela-sela keramik. Dan di bagian keramik yang pecah juga ada ditambah banyak yang sobek, terutama di tempat-tempat yang sering dilewatin. Kalau sobekan besar ini sama yang satunya, ini ulah anakku guys. Jadi dia nemu ada lubang kecil di karpet gitu, terus penasaran, akhirnya dimainin dan ditarik sampai sobek. Tapi di bagian-bagian yang jarang dilewati, keadaan karpetnya masih aman. Apa bisa diperbaiki? Kalau kerusakannya nggak masif sih, masih bisa diperbaiki dengan ditambal kayak gini. Ini kalau dilihat dari dekat kelihatan guys, tapi kalau dari jauh mayan nggak kelihatan sih. Apalagi kalau dilihat dengan mata telanjang. Tapi kalau kerusakannya masif kayak punyaku sekarang, ya mungkin harus diganti baru. Atau kalau belum ada uang, ya mungkin dicopot aja kali ya, soalnya nggak indah banget jadinya. Jadi apa tidak recommended? Sejauh ini aku tetap merasa ini recommended bagi yang masih tinggal di kontrakan atau kos-kosan, tapi dengan catatan bukan daerah banjir ya. Bagi yang udah tinggal di rumah pribadi sih mending pakai stiker vinil aja karena lebih tebal, yaitu 2 mm. Jadi insya Allah bakal lebih awet. Tapi kalau di tempat yang jarang ada lalu lalang seperti kamar tidur atau kamar sholat mungkin bisa awet ya. Tapi apapun yang dipasang usahakan bidangnya rata karena sekali lagi itu sangat pengaruh. Aku pribadi sih masih belum kapok pakai karpet vinil. Kalau ada rezeki sih aku bakal beli karpet vinil yang baru buat gantiin yang rusak ini. Soalnya aku memang belum punya ide lain buat nutupin lantainya dan hasil karpet vinil ini emang seindah itu. Tapi mungkin pada pemasangan selanjutnya aku bakal nyoba pakai lem Fox atau lem Ibon. Kenapa? Karena di pemasangan ini aku cuma pakai double tape dan menurutku itu kurang efektif. Karena aku memaksanya nggak full tapi cuma aku kasih di beberapa titik seperti ini. Dengan begini debu masih gampang masuk dan akhirnya kekuatan dari double tape-nya lama-lama hilang. Jadi rencananya nanti bakal aku kasih lem full di semua ujung karpetnya dengan harapan debu gak bisa masuk. Dan semoga banjir pun gak bisa, tapi semoga gak banjir lagi ya, amin. Sementara ini mau aku tambal-tambal dulu aja deh, meskipun gak estetik. Terima kasih buat yang udah nonton, terutama yang nontonnya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, biar nanti kalau aku buat video baru, kalian bisa dapat notifikasi.